Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz masih sedang mengunggah videonya. Kalau siang memang sinyal suka agak lambat karena banyak yang memakai mungkin ya. Jadi seperti halnya berdoa kepada Allah atau ibadah, itu yang paling bagus itu sholat sunat itu sebelum subuh, yaitu tahajud ya. Jadi kalau malam itu kan sinyal itu bagus. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah itu malam itu ya mustajab lah ya. Jadi ada waktu-waktu mustajab. Pertama sujud terakhir, ketika sholat sujud terakhir. Silakan kalian berdoa di dalam hati kalian kepada Allah, dimudahkan dalam menerima atau memahami ilmu, memahami pelajaran. Lalu di antara dua khutbah, nah setiap sholat Jumat itu jangan tidur. Di antara dua khutbah itulah waktu-waktu mustajab. Banyak sekali ya waktu mustajab selain pada hari Arafah, dan juga tentunya yang paling mustajab ya ketika ada di Mekah ya. Jadi sangat orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji itu bersyukur sekali ya. Jadi kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan. Mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, langsung saja. Barusan udah ya, Indonesia udah ya. Ustadz itu sedang mengupload. Oke, Ustadz akan tentang IPAS. Oh ya, untuk Sunda Ustadz masih belum sempat, ini masih banyak garapan di madrasah juga Ustadz, sama mengetik soalan dan yang lainnya. Jadi insya Allah besok Ustadz akan share kisi-kisi Sunda sekaligus juga dibahas ya videonya. Oke, hari ini Ustadz akan bahas, ini hari Rabu ya, Ustadz akan bahas ini pelajaran IPAS. Ini tentang organ utama pada sistem pernapasan manusia. Jadi sistem pernapasan manusia itu terdiri dari ada hidung ya. Makanya ada bulu rambut hidung, bulu-bulu hidung itu untuk menyaring kotoran ya. Dari hidung masuk ke ada kerongkongan, ada tenggorokannya. Ini yang harus kalian, ada organ pencernaan di leher kita itu, ada organ pencernaan, ada organ pernapasan, ada kerongkongan, ada tenggorokan. Itu suka tertukar ya. Lalu ada paru-paru, ada jantung ya. Lalu fungsi utama hidung untuk apa? Lalu organ jantung itu gambarnya gimana? Paru-paru itu gambarnya gimana? Nah, kalian harus hafal ya, ada di buku paket ya. Untuk IPAS itu bab 5, 6, 7, 8 ya. Ya, sama ya, 5, 6, 7, 8 sama dengan Indonesia. Oke, fungsi utama dan berbagai organ pernapasan. Organ utama pencernaan manusia dan fungsinya. Nah, pencernaan ya. Ada tahapan pertumbuhan manusia, ingat, dari bayi, balita, bayi di bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, orang tua, lansia ya. Lansia lanjut usia. Nah, itu harus hafal tahapannya. Lalu komponen biotik itu makhluk hidup seperti tanaman, tumbuhan, sama ya, tanaman, tumbuhan, hewan itu makhluk tergolong biotik ya, makhluk hidup. Lalu manusia termasuk manusia. Abiotik itu benda mati. Benda mati itu seperti benda mati tapi bergerak, seperti sungai, air sungai, terus udara, tanah, angin, udara ya, tanah, itu kan abiotik tapi bergerak ya. Nah, ini dalam sebuah ekosistem ya. Lalu hewan karbivora itu pemakan tanaman, tumbuhan ya. Karnivora pemakan daging, omnivora segala macam. Ini seperti ayam. Ayam itu dikasih makan ini dimakan, kasih makan ini naik omnivora ya. Makan segala, mau daging, mau tumbuhan lah istilahnya. Ada simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Ada kan di buku paket, ada parasitisme, yang satu rugi, yang satu untung. Parasit ya. Salah satu penyebab krisis energi. Nah, krisis energi itu adalah krisis identik dengan BBM ya, bahan bakar minyak atau BBM seperti bensin, batu bara, barang tambang lah ya. Pemakaian bahan bakar secara berlebihan itu dapat menyebabkan krisis energi ya. Apalagi kan yang namanya BBM itu kan dihasilkan dari fosil-fosil yang tertanam jutaan tahun yang lalu. Kalau terus-menerus dieksploitasi, digunakan ya, akhirnya cadangan itu akan habis ya. Lalu bentuk geografis wilayah Indonesia. Ingat, wilayah Indonesia itu ada berbentuk
apa namanya, pulau-pulau, makanya disebut negeri 1000 pulau ya, karena banyak pulaunya. Ada lagi sebutannya negara maritim karena hampir seluruh wilayahnya diselimuti lautan. Bahkan apa, Indonesia itu setiap wilayah itu ada lautnya. Berbeda dengan ada negara Eropa itu yang tidak punya laut ya. Bahkan punya laut, ada yang punya laut itu pun sedikit ya. Kalau Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke itu dikelilingi lautan. Ada negara agraris karena sebagian besar penduduknya sebagai petani ya, tanahnya bagus untuk bercocok tanam. Nah, ini revolusi bumi. Revolusi bumi itu ada gerakan matahari gerakan matahari, gerakan bumi. Ini keliru nih, gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, ini keliru ya, ini salah ketik. Gerakan bumi mengelilingi matahari. Adanya gerakan bumi menjadikan perputaran siang dan malam. Jadi adanya gerakan bumi mengelilingi matahari dalam sistem tata surya menyebabkan terjadinya perputaran siang dan malam. Karena bulan pun sebetulnya itu adalah pantulan cahaya dari matahari. Bencana alam yang terjadi akibat perbuatan manusia kan seperti banjir gitu kan, longsor karena hutan yang gundul, banjir kan, buang sampah sembarangan. Bencana alam bukan karena perbuatan manusia, peristiwa alam dan akibatnya. Kemarin kan sudah dipelajari ya, bab terakhir ya, ada gempa bumi, ada apa lagi, tsunami itu kan akibat pergeseran pergerakan lempeng di bawah dasar laut, lempeng bumi ya. Contoh keragaman budaya Indonesia. Nah, keragaman budaya Indonesia, ingat Indonesia itu kan apa namanya, terdiri dari berbagai pulau, ada upacara adatnya, ada tentang suku bangsa ya. Nah, tarian daerah ya, ada lagu-lagu nasional. Itu sih kalau di IPAS itu tidak begitu spesifik seperti di pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila kan disebutkan kan ini tarian dari daerah apa ini, cuman secara global aja, misalkan tarian daerah berasal dari apa misalkan itu ya. Jadi tidak spesifik ya. Jadi tidak begitu spesifik. Jadi makanya Ustadz juga ini kisi-kisinya juga tidak disebutkan ini harus hafalkan tari daerah dari ini, enggak ya. Lalu di sini apalagi nih barusan mana? Nah, ini ya kegiatan ekonominya daerah pegunungan. Nah, daerah pegunungan kegiatan ekonominya cocok tanam kan, daerah pesisir pantai, nelayan, pedesaan itu apa ya? Apa kegiatan ekonominya misalkan apa kalau di mana daerah pegunungan itu kan identik dengan perkebunan ya. Kalau perikanan kan daerah-daerah dataran rendah. Kalau pertambakan kan tambak itu identik dengan pesisir pantai, tambak garam. Nah, itu ya. Lalu di sini, nah ini Insinyur Soekarno itu presiden pertama RI dan dikenal dengan semboyan sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Nah, itu ya. Lalu itu ya. Udah ya untuk IPAS ya, udah ya. Nah, ini lumayan banyak kisi-kisinya. Silakan kalian baca lagi materinya. Kalau kurang paham silakan buka Google untuk mencari informasi tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nanti juga akan upload dan akan share kepada kalian. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.